Selamat siang semuanya, masih semangat? Saya harap belum capek semua ya dan masih segar pikirannya. Kita sampai ke materi bagaimana kriteria makalah yang baik itu seperti apa ya. Pertama-tama saya ingin tanya dulu, apakah kalian sudah menyelesaikan tugas makalah Anda? Saya harap kalian sudah mengikuti workshop karya tulis ilmiah hari Minggu kemarin ya bersama Ibu Ambar dan Ibu Febri. Jadi kalian sudah paham lah ya bagaimana menyusun makalah itu seperti apa format bakunya, bagaimana untuk jurusan tadris biologi. Makalah atau paper ilmiah didefinisikan sebagai salah satu jenis karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka ataupun kajian lapangan atau observasi ya, sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Metodenya cukup dengan membaca beberapa buku yang berkenaan dengan mata kuliah tersebut ya, dibaca kemudian dirangkum, diparafrasekan, yang pasti ya diparafrase itu mengambil intisarinya. Kemudian jika ada disesuaikan dengan kajian lapangan, maksudnya observasi ya. Maksudnya itu keadaan terkini itu bagaimana. Kemudian disusun laporan tertulisnya. Nah, misalnya ya mengenai kata serapan. Kata serapan itu setiap tahun pasti bertambah kata serapan yang dipakai di Indonesia. Misalnya kuliah daring ya, itu baru menurut saya karena sebelum-sebelumnya saya saja tidak tahu ada kata daring atau luring, itu baru saja saya tahu. Nah, sekarang sudah ada. Sebelumnya kan kuliah online, kuliah offline misalnya ya, karena itu kan kata asing, online dan offline. Tapi sekarang sudah dipakai sebagai serapan bahasa Indonesia. Misalnya untuk online kita menyebutnya daring, kalau offline kita menyebutnya luring ya. Kemudian ada juga kata serapan yang memang tidak baku ya. Contohnya tadi warga plus 62 dan segala macam ya, itu ya bahasa-bahasa serapan yang dipakai atau diadopsi oleh orang Indonesia ya. Nah, itu juga sudah memang setiap tahun itu bahasa itu semakin kaya ya variasi atau keanekaragamannya. Tapi sangat diharapkan perkembangan bahasa Indonesia itu tetap mengarah ke bahasa yang sopan santun. Karena kan kita orang timur ya, orang yang berbudaya ketimuran. Sangat diharapkan ya bahasanya jangan yang terlalu kasar lah ya. Jangan justru yang bahasa-bahasa yang aneh-aneh itu justru yang lebih populer daripada bahasa yang penuh sopan santun ya. Oke, berikutnya kita ke susunan makalah. Jadi susunan makalah ini kira-kira seperti ini ya. Ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab pendahuluan. Jadi ada latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Saya yakin yang sudah ikut hari Minggu ya pelatihan karya tulis ilmiah dari tadris biologi pasti sudah paham ya susunannya. Kemudian bab 2 ini isinya pembahasan ya. Tapi pembahasannya itu bukan berarti bab 2 judulnya langsung pembahasan, bukan, tapi langsung judul ini konten makalah kalian. Misalnya saya bikin makalah tentang makalah ilmiah judulnya, berarti bab 2-nya ya makalah ilmiah. Misalnya kalian judul makalahnya adalah kata serapan bahasa Indonesia, berarti bab 2-nya kata serapan bahasa Indonesia. Jadi kemudian dibagi pembahasannya dalam bentuk subbab-subbab ya. Misalnya pengertian makalah, kemudian yang kedua sistematika makalah. Sistematika makalah apa saja, pendahuluan, isi, dan lain. Kemudian penutup ya, penutup meliputi apa saja misalnya seperti itu. Kemudian yang C, kriteria makalah yang baik misalnya seperti itu. Nah, misalnya untuk kata serapan ya, pengertian kata serapan, kemudian jenis-jenis kata serapan, kemudian cara identifikasi kata serapan, kemudian macam-macam ya, contoh-contoh kata serapan dalam kalimat misalnya. Jadi banyak ya, jangan sampai saya pernah saya lupa tahun berapa ya, rasanya tahun 2018 kalau tidak salah, ada yang
mengumpul makalah itu di pembahasannya itu tidak pakai subbab, dan subbabnya itu hanya bukan subbab ya, tidak pakai ini ya, subbab pembahasannya maksudnya. Jadi dalam pembahasan itu dia dari awal sampai akhir hanya membahas pengertian saja, tidak ada contoh dan segala macam. Misalnya kalimat efektif, langsung pengertian kalimat efektif sudah, tidak ada kriteria kalimat efektif seperti apa, cara mengidentifikasi kalimat itu sudah efektif atau belum bagaimana, tidak, karena itu hanya sampai pengertian. Itu menurut saya dangkal sekali kalau cuma yang di pengetahuan yang digali hanya yang di atasnya saja, hanya di permukaan tapi tidak mendalam. Jadi saya harapkan pembahasan dalam makalah kalian adalah analisis yang mendalam, bukan hanya yang di atas-atasnya saja. Kalian kan sudah belajar bahasa Indonesia dari SD ya, masa ini misalnya pengertian kalimat, subjek, predikat, objek itu saja kah? Nah, tidak kan, pasti ada fungsinya apa, strukturnya apa ya. Nah, seperti itu. Kemudian rasa dan klausanya bagaimana klausa predikat, bagaimana klausa objek. Nah, itu kan harus dibahas ya, jangan hanya pengertian kalimat. Sudah selesai. Nah, itu bukan makalah namanya. Bukan bahasa Indonesia untuk tingkat akademik namanya. Oke, kemudian penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Kemudian daftar pustaka, lampiran jika ada. Misalnya kalau di skripsi itu lampiran bisa foto-foto ya, kalau di skripsi. Kalau di makalah mungkin ini data pelengkap saja, misalnya latihan soal misalnya ya, atau contoh-contohnya diperbanyak lagi, atau tabel-tabel literasi lainnya bisa dimasukkan di lampiran. Berikutnya kita membahas judul makalah, kriterianya bagaimana. Jadi judul makalah itu harus menggambarkan isi tulisan. Jadi jangan sampai judul dengan isi tidak ada hubungannya, tidak nyambung, jangan sampai seperti itu. Kemudian mencakup masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin kita tonjolkan. Apa? Karena kan judul itu fungsinya harus menarik perhatian pembaca ya. Selain sebagai tugas mata kuliah memang ditentukan judulnya ya, tapi sebisa mungkin itu tadi ini lebih ke ini ya, kalau kalian bikin makalah misalnya si dosen memberikan tugas makalah tapi judulnya kalian yang memilih sendiri. Nah, berarti kalian harus mencari masalah pokoknya sesuai masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin kalian tonjolkan apa. Misalnya seorang dosen ingin kalian membuat makalah tentang temanya pencemaran lingkungan. Nah, tidak langsung kalau kalian bikin judul langsung pencemaran lingkungan judulnya, tidak ya. Misalnya ya, pilih. Misalnya kalian ingin meneliti pencemaran lingkungan akibat limbah udara industri. Nah, berarti kan judulnya bisa ini dampak pencemaran udara bagi ekosistem kota, misalnya seperti itu. Itu lebih spesifik, jadi lebih tidak terlalu kemana-mana judulnya, misalnya seperti itu. Berikutnya harus dirumuskan secara singkat dan jelas, karena memang judul itu tidak boleh lebih dari 14 kata. Kemudian kata-kata kunci harus dipilih sehingga keseluruhan isi itu terwakili. Berikutnya halaman judul ya, kriteria halaman judul itu dituliskan judul makalah dengan lengkap ya, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Kemudian di bawah judul dapat dicantumkan jenis dan tujuan ya. Misal kemudian nama penyusun, kemudian logo lembaga ya, nama lembaga, kemudian kota. Misalnya kadang kan ada yang bikin makalah jenis dan tujuannya itu misalnya ini ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia, misalnya seperti itu, bisa ditambahkan di bawah judul, bisa itu. Oke, kemudian tahun penyusunan makalah jangan sampai lupa. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar ini merupakan bagian makalah yang berfungsi mengantarkan pembaca pada permasalahan yang
yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Saya rasa kalian saat mengikuti workshop karya tulis ilmiah kemarin pasti sudah dapat template-nya ya, template kata pengantar seperti apa. Jadi dalam kata pengantar itu bisa diuraikan ungkapan rasa syukur, kemudian identitas makalah, judulnya maupun tujuan ya, juga uraian singkat isi makalah secara singkat. Kalau di laporan penelitian itu namanya abstrak ya. Berikutnya ucapan terima kasih, harapan penulis, kemudian tempat, tanggal, dan identitas penulis. Misalnya kelompok 1, kelompok 2 ya, bisa seperti itu. Berikutnya daftar isi dan daftar lampiran. Nah, untuk daftar isi ini daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab tersebut. Daftar lampiran ini jika ada ya. Nah, apabila dalam laporan diperlukan lampiran tabel, misalnya bisa juga ini ya, daftar gambar juga bisa ya. Bisa dimasukkan ke dalam daftar lampiran tersebut. Berikutnya kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang, ini berisi deskripsi tentang fenomena atau informasi yang berhubungan dengan topik atau latar belakang empiris, maupun hasil telaah pustaka yang relevan dengan topik tersebut ya. Misalnya dari beberapa referensi yang kalian dapat, kalian ambil intisarinya. Jadi itu secara teoritis. Kalau untuk yang fenomena atau informasi yang berhubungan ini bisa sebagai hasil observasi lapangan atau situasi terkini itu bagaimana. Kemudian untuk bagian rumusan masalah, masalah ini dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau bisa juga pernyataan ya. Jadi bisa pakai tanda tanya atau tidak pakai tanda tanya juga bisa. Nah, kemudian untuk bagian tujuan ini meliputi hal-hal seperti usaha pokok yang akan dilakukan, kemudian tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Bisa juga tujuan ilmiah maupun praktisnya ya. Kalau ilmiah berarti dari segi keilmuan, kalau praktis berarti penerapannya di kehidupan kita. Kemudian ungkapan tentang rencana hasil yang akan diperoleh, bisa juga. Nah, untuk makalah ini juga bisa kan kalau di template yang kalian dapat misalnya untuk sebagai sarana pengetahuan saja juga bisa. Kemudian untuk manfaat, bagian ini menguraikan manfaat yang dapat diambil dengan penulisan makalah yang dilakukan. Manfaatnya bisa dirumuskan baik secara praktis maupun secara teoritis. Berikut ada contoh rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat dari makalah sesuai dengan format prodi ya. Jadi untuk rumusan masalah misalnya pakai kata tanya ya. Bisa dilihat ya, misalnya berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada makalah ini meliputi, jangan pakai titik 2, langsung nomornya ya, lalu awal katanya jangan pakai kapital, kemudian diakhiri dengan koma kecuali di kalimat terakhir itu ya. Bagaimana etika dan norma yang harus diikuti untuk presentasi dan pidato ilmiah yang baik, titik. Tapi bisa juga pakai tanda tanya ya. Kalau pakai tanda tanya berarti huruf besar ya, huruf besar di awal kata. Misalnya setelah pidato ilmiah, tanda tanya, baru tadi nomor 2 pakai huruf besar di awal katanya. Oke, berikutnya untuk tujuan bisa dilihat ya, hampir sama formatnya, cuma tadi kata tanya diganti dengan kata mengetahui. Ini misal saja ya, bisa juga tidak harus mengetahui terus, bisa juga ganti memahami, kemudian mempraktekkan, bisa ya. Kemudian manfaat penulisan makalah ya, misalkan saja ya, tidak harus menjadi template ini untuk memperkaya pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dalam memahami teknik presentasi dan pidato ilmiah yang baik. Misalnya kalau judul makalahnya teknik presentasi dan pidato ilmiah ya. Oke, berikutnya
Untuk kajian teoritis atau tinjauan pustaka, ini memuat teori-teori utama, ini di bagian pembahasan ya, bagian isi. Jadi ini memuat teori-teori utama atau turunan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Turunan itu maksudnya dari subbab, kemudian menjadi sub-subbab ya, dari sub-subbab menjadi sub-sub-subbab lagi ya, biar lebih sistematis atau urut boleh ya. Kemudian menyajikan kutipan pendapat dari buku yang harus diselingi dengan pendapat penulis ya, namanya saja memparafrase ya, jangan sekedar copy paste saja karena itu namanya plagiat ya. Jadi setelah kalian mengutip, mengambil intisarinya, kemudian kalian bahas dengan kata-kata kalian sendiri. Berikutnya, penulis harus mampu membandingkan dan pada akhirnya menyatakan posisinya terhadap teori yang dianggap paling relevan atau berhubungan dengan masalah yang dibahas. Yang keempat, bukan hanya rangkuman buku ya, atau rangkuman berbagai buku untuk makalah ini ya. Jangan sekedar copy paste saja, tapi juga kalian analisis. Benar tidak ya? Menurut kalian bagaimana? Dibandingkan dengan situasi saat ini. Kemudian penulis makalah harus benar-benar jujur untuk mencantumkan sumber kutipan. Jangan sampai yang kalian susun itu tidak mencantumkan nama pengarangnya, tidak mengutip nama pengarangnya. Kalau itu sama saja dengan plagiasi atau kalian tidak menghargai dengan karya orang lain. Kemudian tidak ada satu kalimat hasil kutipan yang tidak dicantumkan sumbernya. Jadi yang ada di kutipan harus ada di daftar pustaka juga. Berikutnya bagian kesimpulan. Kesimpulan ini memuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap isi. Kemudian simpulan bukanlah rangkuman ya, jadi jangan sampai simpulan itu bentuknya paragraf, tapi per poin 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya rumusan masalah kalian ada 4, berarti kesimpulannya juga ada 4, karena kesimpulan ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 4, tujuannya 4, kesimpulannya harus 4 juga. Dan bentuknya jangan paragraf, tapi per poin. Nah, kesimpulan harus sejalan dengan masalah dan tujuan makalah, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian teknik penulisan kesimpulan dapat dilakukan melalui dua bentuk butir demi butir dan bentuk esai padat. Itu misalnya kalau ini kalau tujuannya itu cuma satu. Kalau tujuannya lebih dari satu berarti per poin ya. Kita ke bagian saran. Saran ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis makalah atas temuan yang telah dibahas sebelumnya. Saran harus selalu berhubungan dengan isi makalah, itu sudah pasti ya. Kemudian yang ketiga, saran dapat ditujukan bagi para pembuat kebijakan, bisa ini kalau makalahnya mengenai masalah masyarakat ya. Dalam hal ini kalau di makalah kita berarti ditujukan bagi para pembaca pengguna makalah atau kepada penulis makalah selanjutnya kalau kalian mewariskan makalah ini ke adik tingkat kalian misalnya ya. Memang lebih bagusnya sih adik tingkat kalian yang mengerjakan sendiri, tidak perlu mengopi punya kakak tingkat ya. Nah, ini ada contoh saran dalam makalah, misalnya untuk meningkatkan keterampilan dalam tata bahasa Indonesia, mahasiswa memerlukan latihan yang rutin dengan memperkaya perbendaharaan kata-kata dalam ragam baku ilmiah. Itu contohnya. Oke, berikutnya yang terakhir daftar pustaka. Saya yakin di pelatihan workshop karya tulis ilmiah kalian sudah latihan, sudah mendapat ilmu dari situ ya. Jadi daftar pustaka ini memuat beragam sumber informasi, bisa buku, jurnal, internet, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang digunakan dalam membuat makalah. Berikutnya, daftar pustaka ini ditulis secara berurutan, harus secara alfabetis dan tanpa nomor. Alfabetis berarti dari A sampai Z. Misalnya judul nama pengarangnya misalnya sama-sama A misalnya, berarti dilihat urutannya di huruf kedua. Kalau di huruf keduanya masih sama, maka dilihat dari huruf ketiga. Jadi itu harus berurut secara alfabetis. Yang ketiga, sumber tertulis atau tercetak yang membutuhkan tempat lebih dari satu baris, maka ditulis jarak antar baris itu 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber itu adalah 2 spasi.
Kemudian kita ke fungsi makalah. Fungsi makalah ini yang pertama untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiahnya secara benar dan cermat. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Kemudian memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Berikutnya, kriteria makalah yang baik. Yang pertama, data yang digunakan mempunyai validitas yang tinggi, artinya benar ya, sesuai keadaan. Maksudnya logis, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan analisis serta interpretasinya harus objektif. Jadi kalau subjektif, lawannya kan subjektif ya. Kalau subjektif itu berarti menurut pendapat si penulis, ya. Menurut perasaan penulis. Misalnya penulis tidak suka, maka sudut pandangnya dia cenderung tidak suka di dalam tulisannya itu. Nah, itu tidak boleh. Dalam makalah yang baik itu harus objektif. Jadi tidak memihak, ya. Intinya tidak memihak. Berikutnya, mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis seperti menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalahnya. Jadi jangan sampai tidak ada kutipan ya sumber, kecuali itu kata-kata kalian sendiri. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Khususnya kalimatnya itu harus efektif, tidak mengandung ambigu ya, atau bermakna ganda. Berikutnya, makalah harus sistematis dan utuh, artinya urut dari bab 1 sampai bab terakhir ya, dari latar belakang sampai manfaat. Jadi harus urut, jangan seenaknya saja urutannya, misalnya kesimpulan duluan baru isi, misalnya, jangan ya. Oke, berikutnya kriteria makalah yang baik lainnya yaitu pemilihan judul. Nah, pilihlah judul yang singkat, sederhana, namun dapat memberikan gambaran tentang isi makalah. Kemudian untuk kata pengantar hanya cantumkan hal-hal yang berhubungan saja, jangan terbelit-belit ya. Kemudian pastikan referensi yang ada dicantumkan harus up to date, kalau bisa 5 tahun terakhir ya, kecuali buku-buku dasar. Berikutnya, aturan mengutip, selalu ingat untuk memberikan tanda kutipan pada fakta atau ide yang ditulis bukan merupakan hasil pemikiran Anda sendiri. Kemudian editing. Nah, sebelum mengirim tulisan, pastikan untuk membaca versi akhirnya. Saya seringkali mendapat makalah yang banyak typo ya, atau banyak kesalahan mengetik, maupun misalnya fontnya kan saya minta Times New Roman 12, masih ada Arial, Calibri, dan lain sebagainya. Artinya kan setelah selesai tidak dibaca ulang ya. Jadi sebaiknya mohon dibaca ulang supaya formatnya sudah rapi dan benar. Sekian dulu materi kuliah dari saya hari ini. Silahkan bertanya jika ada yang kurang paham di kolom komentar Google Classroom ya. Mohon pahami materinya. Kemudian persiapkan untuk kuis 20 menit sebelum perkuliahan berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.